rahimahullahu ta'ala wa adama nafabi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita sedang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Sekarang sampai kepada yang sifat qadirun, Allah maha kuasa. Ai ala ijadil asya'i, artinya ala untuk ijad, menciptakan al asya, arti Allah mampu menciptakan segala macam itu. Wa ala tasarifi al umuri, dan Allah juga mampu untuk mengaturnya, diatur semua oleh Allah. Ya, la tuhsa maqduratuhu, tidak terhitung kemampuan Allah. La yatrau alaihi ajazun, tidak datang mendadak gitu. Tidak datang secara tiba-tiba, ada kelemahan, enggak ada. Kalau kita kan tadi kuat, lemas sudah. Ya. Biasanya bawa 3 kilo kuat, lama enggak kuat. Allah kuat terus. Wala yamtani'u alaihi jalilun. Ya, tidak mencegah atasnya berat. Berat enggak. Allah mah mampu semuanya. Wala hakirun, dan tidak juga yang ringan. Wala ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tuh kagak tidur, kagak ngantuk, kagak tidur. Kalau kita kan terkadang ada ngantuk kan, ngaji ngantuk. Mutakallimun berikutnya, sifat Allah itu berbicara. Amarnahu, kan Allah telah memerintahkannya. Wa'idan, Allah menjanjikan lil mu'minina, pada orang-orang yang mukmin, bil jannati, dengan surga, wa naimiha, dan kenikmatan surga. Kemudian mutawa'idun, Allah juga mengancam, itu dengan kalamnya Allah, lil kufari bin nari, pada orang kafir dengan api neraka, wa azabiha, dan azab neraka. Bikalamin azaliyin qadimin qaimin bidzatihi, dengan kalam yang azali, yang qadim, yang qaim, berdiri, bidzatihi, dengan zatnya sendiri. La yushbihu kalamul khalqi, tidak serupa, tidak sama seperti kalamnya makhluk. Maka apa yang umumnya? Laisa kamislihi syai'un. Yang berikutnya sami'um basirun, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. La yaghrabu an sam'ihi masmu'un, tidak ada yang yaghrab, tidak ada yang aneh, tidak ada yang tersembunyi, enggak ada yang lewat. An sam'ihi, dari pendengarannya Allah, masmu'un, sesuatu yang didengar. Wa in khafiya, walaupun sangat halus suaranya. Maaf ya, mungkin kita ada yang kentut, enggak kedengaran samping kita. Istri kita kentut enggak tahu, Allah tetap tahu. Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun, dan tidak ada yang tersembunyi, yang hilang dari pandangan Allah, mar'iyun, sesuatu yang dilihat. Wa in daqa, meskipun kecil banget, halus banget. Coba digambarkan hujan berapa tetes, itu Allah tahu jumlahnya. Pohon-pohonan daun yang jatuh, Allah tahu berapa jumlahnya. Kemarin semut hitam jatuh di malam gulita di atas batu hitam, Allah tahu. Wala yahjubu sam'uhu bu'dun, dan tidak ada yang menghalangi pendengarannya, jarak jauh itu tembus semuanya. Nah, ini nanti kalau kita baca kitab itu tuh, puasa menurut para sholihin ada tuh dicontohkan Sayyidina Umar. Itu beliau ngomong dari Madinah nembus sampai ke Jazirah mana? Lagi perang Ya Sariyatul Jabal. Orang kaget itu. Udah itu melintasi gunung, lautan, semuanya di luar Jazirah Arabia, lagi perang. Sayyidina Umar melihat ada pasukan dari belakang menyerang. Dia teriak, lagi dia semimbar, lagi ceramah. Ya Sariyatul Jabal. Tentara itu lihat. Orang kaget, suara Amirul Mukminin. Ada tuh kajian puasa bicara itu Tapi yang buku yang nulis itu orang-orang murabi biasanya. Taib. Wala yahjubu samuhu ba'dun.
bu'dun bacanya. Tidak ada yang menghalangi pendengarannya jarak yang jauh. Wala yadfa'u ru'yatuhu zullamun, ya. Dan tidak ada yang menghalanginya dan tidak ada yang menghalangi penglihatannya yang gelap, ya. Yara min ghairi hiddaqatin. Allah melihat tanpa perlu gini nih. Saya kan tadi kan suka gini, ya kan? Apa namanya itu? Jelap-jelap matanya kan? Nggak perlu Allah. Kalau gini udah kelihatan semua. Kalau kita perlu gini mendelik, ya. Itu bola matanya diiniin, diangkat lah ya. Allah melihat tanpa perlu apa namanya? Apa ngancangin mata itu? Melototin lah ya. Kan harusnya ngeliat tuh kurang jelas digini lagi apa nih? Ditegasin lah ya. Nah, Allah nggak perlu begitu loh. Wala ajfan, ya. Dan ajfan itu kelopak matanya. Jadi nggak perlu sampai dimelototin. Wa yasma'u, dan Allah mendengar min ghairi admikhatin. Allah mendengar tanpa telinga gitu. Wala adzan, ya, dan tanpa juga kuping pendengaran. Kama ya'lamu bi ghairi qalbin, sebagaimana Allah juga mengetahui tanpa ada yang qalb, terbalik. Wa yakhluqu bi ghairi alatin, Allah menciptakan kagak pakai alat. Bang Rusdi mau bikin meja kan perlu gergaji, palu. Allah bikin ini kagak ada kontraktor, nggak ada dekor, ya kan? Tusbihu sifatuhu, ya, sifatil khalqi. Serupa katanya sifat-sifatnya seperti sifat-sifat makhluk. Kama la tusbihu dzatuhu dzawatul khalqi. Ya. Sebagaimana tidak sama zatnya Allah dengan zatnya makhluk. Betul kan? Ya, kalau kita Allah penyayang, kita juga disebut sayang walaupun dimensinya berbeda, ya. Kemudian ya alamu ay Allahu taala khainatal ayun. Allah Maha mengetahui mata-mata yang khianat. Ay an-nazratul khainatu, artinya pandangan yang khianat, ka musariqatiha, ya. Seperti musaraqatiha an-nazar, seperti mencuri pandangan ila ghairi mahramin, kepada yang bukan mahramnya. Bapak diam-diam lagi ngaji ngelirik ke istri saya. Ini namanya mencuri pandangan. Ngelihat Ustaz Jamiyah, ya. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah juga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Ai al-qulub, maksudnya dari itu hati. Wa ya'lamu sirra, dan Allah juga mengetahui yang rahasia-rahasia. Wa huwa ma asarruhu ar-rajulu ila ghairihi, yaitu yang apa yang dirahasiakan, ya, seorang laki-laki kepada orang lain. Artinya bapak berdua nih ngomong-ngomong, Allah tahu. Bapak lagi ngomongin Pak Ustadz Fanani, kita mah nggak tahu, Allah tahu. Kata Allah, lu ngomong apa lu? Allah ya. Wa akhfa ay minhu, dan Allah mengetahui yang yang rahasia, ya. Wa huwa dhamirun nafs. Allah mengetahui dhamirun nafs, bisikan-bisikan hati. Ay ma hadasat bihi nafsu, apa yang suka kan bapak-bapak kan suka ya hawadis kan, ngomong sendiri maksudnya. Suka kan tadi. Wa ma khatar, dan yang terlintas. Allah tahu semua tuh. Makanya ada gini. Iyaka katanya. Wal khatar. Hati-hati juga tuh pikiran, lintasan pikiranmu. Jangan ini, jangan jelek-jelek aja, Allah tahu, kebaca sama Allah. Kalau Nabi lihat Sayyidina Utsman di jalanan, Sayyidina Utsman pengen ketemu Nabi, ngeliat perempuan, ngeliat dikit, itu ada bekasnya di sini tuh. Pas temen Nabi,
Ya. Nah, itu cara Nabi dalam mentarbiyah umat. Innama yusra'u adzikru wad du'a'u wal jahru fihima litaswirin nafsi bidzikri, ya. Sesungguhnya disyariatkannya berzikir, berdoa, dikencangkan, ya, fihima pada keduanya zikir dan doa, litaswirin nafs, untuk apa? Ini untuk menanamkan rasa zikir di dalam jiwa, warusukhihi, dan biar rusuh, biar nama dalam, fiha, di dalam nafsu, wa man'uha anil istighali bi ghairihi, dan dicegahnya nafsu daripada sibuk kepada selain Allah, ya, wa hadmiha, dan merendahkan diri atau merendahkan jiwa, ya, bitadarrui, dengan tunduk, ya, walaysa dzalika li'i'lamillah, itu semua bukan, katanya apa? Bukan untuk apa? Bukan untuk memberitahu Allah, bukan. Jadi bapak-bapak misalnya berzikir, ya, itu kita bukannya untuk memberitahu Allah, bukan. Allah mah tahu semuanya, tahu. Itu kembalinya ke diri kita. Maka zikir itu boleh dua, boleh kencang, boleh pelan, boleh juga bareng-bareng, ada dalilnya semua. Orang Wahabi aja nggak ketemu dalil ini. Rasulullah manggil Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar sini. Kamu kalau zikir bagaimana? Kalau saya pelan. Nah, wataknya beliau memang lembut, pelan. Maka boleh. Sayyidina Umar kencang. Dengan kencang dia bisa melupakan semuanya. Nah, boleh zikir kencang, boleh zikir pelan. Taib, khaliqu kulli syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu. Fala syarika lahu ta'ala fi, tidak ada yang sekutu bagi Allah dalam ini. Wa huwal wahidu, Allah esa, ay al munfaridu fil wahiyatihi, Allah itu esa, tunggal dalam ketuhanannya. Al qahar, Allah itu bersifat qahar, perkasa, ya, ay al mustawalla ala jami khalqihi, Allah lah yang menguasai seluruh makhluknya, an-nafidhi fihim, ya, artinya yang an-nafid, yang apa itu dilaksanakan, fihim, kepada mereka. Hukmuhu wa sultanuhu, tadi kan Allah itu maha qahar, ya, Allah menguasai. Maksudnya juga Allah juga nafiz fihim, Allah juga bisa menerapkan kepada para makhluk-makhluknya, ya. Wa hukmuhu, hukumnya, wa sultanuhu, kekuasaannya, qahron, secara paksa, secara mutlak. Fala yastati'u ahadun radda tadbirihi, tidak ada seorang pun yang mampu menolak, ya, tadbirnya Allah, pengaturan Allah. Walal khuruja an maqadirihi, dan tidak ada seorang pun yang keluar daripada takdir-takdir Allah. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jamil khalqi li hidayatihim, dan Allah Ta'ala mengutus, ya, junjungan kita Nabi Muhammad sebagai hambanya, rasulnya, kepada seluruh makhluk untuk, ya, memberikan petunjuk kepada mereka, ai ila tariqil khalqi, yaitu kepada jalan makhluk. Wa litakmili ilaihi, wa litakmili ma'asyihim, dan untuk menyempurnakan, ya, tempat ma'asyihim itu maksudnya apa? Dunia, ya, ai umuri dunyahum, perkara-perkara dunia mereka. Wa ma'adihim akhirat, ai akhiratihim, tempat kembali mereka. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam apa? Mubsyirun wa mundzirun, membawa berita gembira, wa mundzirun, pemberita peringatan, wa mubayyinun, dan orang yang berikan penjelasan, linnasi, kepada orang banyak, ma yahtajun, apa yang mereka butuhkan, ilahi, kepadanya, fi umuri dini wa dunia, baik dalam urusan-urusan agama dan dunia. Wa hikmatul bi'tsati iqamatu hujjatihi ta'ala, dan hikmah diutusnya Rasulullah, ya, adalah untuk apa? Untuk iqamatu hujjatihi, untuk menegakkan hujahnya Allah Ta'ala ala khalqihi, kepada makhluknya. Qala ta'ala, Allah berfirman, walau anna ahlaknahum bi'adzabin
min qablihi laqalu rabbuna atau rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika. Ya, Allah berfirman, walau anna ahlaknahum, seandainya kami menghancurkan mereka bi'adzabin, dengan azab, min qablihi, sebelumnya, laqalu, niscaya mereka akan mengatakan rabbuna atau rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta, maka mengapa engkau tidak mengirim kepada kami seorang rasul, fanattabi'u, kemudian kami mengikutinya, mengikuti ayatika, ayat-ayatmu. Ya. Wa ayyadahu, dan Allah juga, dan diutusnya Nabi ini sebagai ayyadahu, ay qawwahu, menguatkannya, bil mu'jizat. Jadi Allah kuatkan dengan mu'jizat az-zahirat, yang tampak, ay al-ghalibat, yang dapat mengalahkan, ala man aradaha, atas orang yang menantangnya. Nah, itulah hikmahnya mukjizat. Kan lucu kan, ada rukun orang gemuk banget, ahli gulat. Dia datang kepada Nabi, ayo sama saya gulat. Kalau saya kalah saya masuk Islam. Tapi kalau engkau kalah, engkau pindah agama. Nabi ajakin gulat. Menang Nabi. Masih juga kagak beriman. Katanya, kalau engkau bisa panggil itu pohon nakhla datang dan sujud kepadamu, maka aku akan Islam. Nabi bilang, ta'aliya nakhla, itu pohon teret. Nah, itu mujizatnya untuk mengalahkan, ya. Baru dia asyhadu alla ilaha illallah. Fal mu'jizatu amrun zahara ala khilafil ada, ya. Mukjizat adalah, ya, perkara yang timbul, yang muncul itu di luar kebiasaan. Makanya orang nyebutnya khariqul ada. Ala yadi nabiyyin, yang biasa terjadi kepada nabi, aw rasulin, atau pada rasul, ba'da bi'tsatihi, setelah diutusnya, fi waqti da'wan nubuwah wa risalah, pada waktu dia sedang mendakwah kenabian dan risalah. Kai ihyai maitin, seperti menghidupkan mayit, ya, wa i'dami jabalin, dan bisa menghancurkan gunung, wan fijaril ma, dan mencarkan air. Itu kan yang Nabi Musa ngetok, ya, ayat itu min bay ini bukan ini, salah ya. Wan fijaril mai min baina al asabi, seperti Nabi memancarkan air dari sela-sela jemarinya. Padahal waktu lagi perang di Ja'ronah, sekarang udah ditutup itu sumurnya. Nabi kan masukin, ngalir sama ya. Amma law zaharal amru fi yadi ghairi nabiyyin, adapun apabila tadi itu khariqul ada muncul di orang biasa, maksudnya bukannya di para nabi dan rasul, fi ghairi nabiyyin wa rasulin, fa in kana waliyan fa huwa karamatan, ya. Jika itu seorang wali, maka itu namanya karomah. Jadi istilahnya, kalau nabi mukjizat, orang-orang soleh wali namanya karomah, kalau orang mukmin namanya maunah. Ada maunah. Ala qadri mu'na ta'til maunah. Sekedar bantuan, ada aja pertolongan Allah. Kan? Ada aja tuh. Tadi mau jalan ngaji gede man, pas mau niat berhenti tuh bentar. Tolong namanya itu. Allah niatnya kuat dikasih mudah. Hatinya niatnya lemah, belum juga masih lama udah nggak ngaji Kalau niatnya lemah. Dikit lagi ya. Ini tentang iman kepada Nabi nih ya. Bahwa karamah kama fi sayyidatina Maryam, sebagaimana terjadi pada cerita Siti Maryam. Faqad kanat fi kafalati Zakaria, beliau berada di dalam asuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Wa kana la yadkhulu alaiha ahadun ghairuhu, padahal katanya kagak ada seorang pun yang masuk menemui dia, ya. Wa kana idza kharaja min indiha ugliqu alaiha. Si Zakaria bapaknya kalau keluar dari sisi
Siapa? Maria. Itu dia kunci pintunya tuh. Ya. Malah katanya di sab'atu abwab ditutup atas dia 7 pintu, bayangin tuh. Wa idza dakhala 'alaiha wajada indaha. Pas Zakaria masuk menemui Maryam, kaget, wajada indaha, di sisinya ada buah-buahan. Fakihati syita, buah-buahan musim dingin. Wa fi sayfi, dan juga ada buah-buahan di musim panas, ya. Wa fakihati sayf fi syita, dan ada juga buah-buahan musim panas di musim dingin. Wah, kan luar biasa itu. Kagak musim durian ada durian. Hebat. Ya. Fata'ajjaba min dzalika. Lalu Zakaria ini, Nabi Zakaria bertanya. Wasalah, dan bertanya, ta'ajjaba, heran tuh, kagum dari itu semuanya. Wasalah, dan bertanya kepadanya, antariki wusul dzalika rizqi ilaiha. Itu dari mana itu sampainya durian ke kamu tuh? Berarti gitu ya. Bi ghairi awanihi, tanpa ada apa namanya? Min ghairi awanihi ilaiha fi ghairi awanihi. Artinya bukan pada waktunya, bukan musim sita kok ada buah sita gitu, ya. Keren ya. Terus ma'annal abwaba mughlaqatun, sementara atau padahal itu pintu-pintu udah saya tutupin semuanya. Wal harasu bi ghurfatiha muhdiqatun, para penjaga pintu tuh di setiap kamar ini banget, muhdiqah, apa, jeli banget itu. Kok bisa ada yang masuk bawa makanan ke ente? Fa'ajabathu, ya. Sedang Maryam menjawab, hu-nya kepada Zakaria, bi annahu min indillah, itu bersumber dari Allah. Wa anallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada pada orang-orang yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Tafaddulan min ghairi taftirin. Ya. Ini sebuah apa? Sebuah karunia tanpa adanya apa namanya? Tanpa adanya ya upaya itu, ya. Wa kama fi sayyidatina Fatimah fa innaha ahdat li abiha sallallahu. Contoh kedua sekarang, sebagaimana juga Sayyidah Fatimah, ya, beliau menghadiahkan kepada bapaknya raghifaini, 2 buah roti, ya, wa bid'ata lahmin, dan 1 potong daging, fi tobakin mughattin, ya, di 1 tobak yang tertutup. Jadi Siti Fatimah bawa 2 roti sama 1 daging di mangkok tertutup lah, ngasih ke Nabi. Faradda sallallahu alaihi wasallam hamilat tawfiq, Rasulullah menolak membawa mangkok itu. Wa sahibahu ila baitiha, jadi akhirnya itu dibawa lagi ke rumahnya si Fatimah, ya. Falamma jalasa sallallahu alaihi wasallam mustaqara majlisahu, ketika Rasulullah duduk, ya, wastaqara majlisuhu aja, dan ibarat duduknya udah mantap, fi baitiha, di rumahnya Siti Fatimah, qala halumi ya bunayya. Nah, jadi kan tadi ditawarin kan kagak mau, akhirnya kan dibawa lagi ke rumah Siti Fatimah. Nah, Nabi datang ke rumah Siti Fatimah, pas Nabi duduk baru Nabi bilang, tadi yang makanan tadi coba keluarin. Bahasa kita gitu, ya bunayya fakushifat anit tobak. Lalu dia buka itu tobak, fa idzan huwa mamluun khubzan. Kaget Siti Fatimah, yang tadinya dia cuma isinya 2 roti sama 1 daging, pas dia buka penuh. Faqala sallallahu alaihi wasallam laha, Nabi bertanya kepada dia, anna laki hadza, Fatimah, ini dari mana nih? Qalat huwa min indillah. Kalau yang begitu Bang Rusdi, di mana nih? Wah. Jago gua begitu kan, ngagul.
Siapa dulu dong? Gitu kan? Tapi huwa min indillah. Itu biasa itu tuh. Di situ diuji kita. Ya mau Allah tuh. Ini kira-kira dia ngaku nih gitu. Pas dia menisbatan sama diri dia, jatuh pada dia. Tapi pas dia jujur, itu Allah atau saya nggak tahu itu. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah ya memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Faqala alaihi salatu wassalam, alhamdulillahilladzi ja'alaka syabihatan bi sayyidati nisa'i bani Israil. Nah, ini Nabi memuji ya kepada putrinya. Ya. Rasulullah berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan engkau, berarti ja'alaki ya. Ja'alaki syabihata, syabihata jadi maf'ul kedua dari ja'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan engkau Fatimah sama percis seperti Sayyidah Nisa'i Bani Israil. Siapa maksudnya? Siti Maryam ya. Thumma jama'a alaihi salatu wassalam Aliyan wal Hasana wal Husaina. Kemudian baru Nabi mengumpulkan tuh Ali, Hasan, Husain wa jami'a ahli baiti, dan mengumpulkan semua keluarganya ala ma fi dzalika tabaq, atas apa yang ada di dalam tobak itu. Tadi kan cuma 2 biji ya, tapi dengan ini karomah tadi jadi banyak dipanggil semuanya. Fa'akalu, semuanya pada makan, hatta syaba'u, sampai berkenyang semuanya. Wa baqiyat ta'amu, masih ada sisanya lagi coba. Pau saat bihi ala jiraniya, kemudian dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya. Ya. Terus, udah. Wa in kanal amru min awamil muslimin. Nah, jika kondisinya, perkaranya ya itu ada pada orang-orang awam, takhlisun lahum minal mihan, untuk menyelamatkan mereka daripada mihan, ujian, wal makari, hal-hal yang dibenci. Bahwa ma'unatun, jadi maksud gini, kalau kejadiannya orang biasa aja ya, ke kita lah pada orang biasa, itu takhlisan lahum, Allah selamatin dia dari ujian-ujian. Misalnya tato ada mobil mau nabrak dia bahkan tato dia nggak kena, nah itu Allah selamatin dia itu daripada ujian wal makari, sesuatu yang kagak enak dah ya. Bahwa ma'unatun, itu namanya ma'unah. Nah, beda itu ya. Jadi Bang Rusli jangan bilang itu mujizat saya tuh, itu karomat saya. Itu ma'unah ya. Kalau karomah buat para wali-wali nanti. Tapi bisa aja di sini ada wali-wali nih. Yang jelas wali santri. La ya'riful wali illa bihi ilal wali. Dan bihi bahwa wali. Bahwa ma'unatun, itu namanya ma'unah. Wa in kana min fasikin, datang juga tuh. Jika terjadinya kepada orang fasik, ya, orang alim maksiat, ya totok punya kelebihan. Nah, gimana tuh? Bain kanat ala tobaki morodihi bahwa istidrajun. Nah, ingat tuh, jika ada sesuatu yang di luar kebiasaan terjadi kepada orang fasik, ya, bain kanat ala tobaki morodihi, jika itu sesuai dengan keinginannya, bahwa istidraj, itu ada istidraj. Apa istidraj ya? Dikit demi sedikit mulai diambil kenikmatannya oleh Allah. Hati-hati. Kita misalnya sukses, tapi habis itu nggak bersyukur, nggak jaga diri, namanya maksiat aja. Pelan-pelan sama lu diambilin, habis. Ya. Wa illa, jika tidak demikian, bahwa ihanatun, itu adalah sebuah ihanah. Ya, ibaratnya hukumannya lah dia dihinain. Kama fi Musailamata bikasilam, sebagaimana Musailimah bikasilam ya, nggak Musailamah ya, Musailimah. Sebagaimana si Musailimah tuh, fa innahu da'a li'aur. Nah, ini kan ya contohnya nih. Kalau itu terjadinya pada orang fasik,
tadi ya, itu sesuai dengan keinginan dia itu namanya istidraj. Kalau kagak sesuai itu namanya ihana, untuk menghinakan dia, sebagaimana Musailimah ya al-kadzab tuh. Fa innahu da'a li'awur. Nah, dia kan belagu tuh. Dia ngedoain orang buta. Antasira ainuhu al-awra sayhatan fasarat ainuhu sayha awra. Dia lagi ngobatin mata yang sehat jadi mana buta. Wah, itu namanya ihana Allah sama dia tuh. Kalau pengen menghinakan dia, betul-betul kita dijatuhkan betul. Ya gitu. Misalnya ya, apa saya ngambil contoh yang mana ya? Ini mohon maaf ya, bukan maksudnya biar gampang dong. Saya kemarin kayak Gus Miftah itu kan lagi diangkat derajatnya, salah omong aja sama bantuan. Ya, ini kita ini bisa nih. Ini mau yang mana nih? Ihana apa? Istidraj? Ya, itu aja. Ya. Kita nggak nentuin ini enggak, itu nggak boleh. Cuman artinya yang merasa itu dia mikir, ya Allah, gitu ya. Istidraj aja udah kagak bagus ya, lama-lama dihabisin, apalagi ihana, hina banget. Oke ya. Nah, kalau orang yang introspeksi diri, nah itu bagus. Taib. Kemudian wabis apa? Wabisiqi, ya artinya kan ngobatnya diludahin, bi'rin di bagian pinggirnya. Ditasdada halawah, bukan, udah selesai itu ya. Fasarat ainuhu sayhatan awra'an, maka matanya yang sehat menjadi buta, gitu ya. Wabisiqi fi bi'ri, nah ada lagi nih cerita, dan dia meludah ke sumur. Nah, cerita yang kedua berarti litasdada berarti lamnya lam ini halawatu ma'iha, agar bertambah manis air sumur itu. Jadi suatu saat beliau kayak gayaan dah, biar dianggap dia punya karomah, itu sumur dia ludahin agar tuh sumur biar tambah manis rasanya. Fasara malhan, tahu jadi nambah asin. Itu bentuk Allah menghinakan dia tuh. Ujajan, pahit lagi, udah asin pahit lagi. Wa masaha, contoh lagi, wa masaha ala ra'si yatimin. Pernah suatu ketika dia nih Musailimah al-Kadzab ini, dia mengusap kepala anak yatim, biar kelihatan orang dia apa? Baik, penyayang. Pas dia pegang-pegang, kepalanya akro, ya botak. Jadi pada ngedumel sama dia. Wah, bagaimana? Allah pengen menghinakan dia nih, orang kagak bener nih, orang fasik ini. Wa hadza muakkadun. Nanti katanya ya, ini dalam tinjauan puasa, kalau puasanya tingkatan orang, kalau di buku itu ada puasa orang alim, orang arifin, orang muqarrabin, ya. Itu kalau Imam Ghazali kan satu doang, puasa khos bil khos. Itu kalau tangannya nggak pernah maksiat, megang apa aja berkah. Megang orang sakit sembuh. Berdagangan, tangan banget ya. Ada tuh ya kajian, saya ada udah saya tulis tuh puasanya orang alim, arifin, muqarrabin gitu. Taib. Itu nanti kalau udah ini semua baru baca buku-buku itu ya. Itu ada buku-buku yang kekinian ibaratnya. Wa hadza muakkadun li takdzibihi, itu menegaskan kepada kedustaannya. Ya, dzakara dzalika kulluhu asy-Syaikh Al-Laqani fi Umdatil Murid. Nah, semua itu telah disebutkan oleh Imam Syekh Al-Laqani dalam kitab Umdatul Murid. Nah, saya akhirnya ngumpulin dah tuh, bikin buku kemarin tuh judulnya Aqidah Asy'ariyah menurut Imam Al-Laqani. Wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillah,
Rasulullah itu adalah shadiqun, orang yang jujur benar pada semua pada semua berita ya yang disampaikannya, yang dibawanya dari Allah Ta'ala, minas sirat, ya, dari jalan yang lurus. Jadi bapak-bapak, tidak ada satu ayat pun, walaupun ayat itu kadang isinya kurang enak buat keluarga Nabi, nggak ada yang disembunyikan. Seperti hadisul ifki, itu kan berat banget Nabi itu, hampir berapa ini sama mertuanya, sama sahabatnya, apa nggak negor. Enggak enak kan Nabi dituntut apa Nabi di hadis itu Nabi difitnah, digosipi istrinya selingkuh. Tuh Bapak, berat banget tuh. Siti Aisyah digosipin selingkuh, itu berat banget. Nabi itu denger aja enggak bingung, Nabi mau ngomong apa sama bini itu. Sampai sama bapaknya datang juga dipanggil. Kata Siti Aisyah apa? Kalau kagak pada percaya sama gua, bahasanya, biar nanti Allah yang akan. Benar tuh, ada bariun ya. Itu ternyata fitnahnya Musailamah al-Kadzab jantannya. Itu juga ayat itu enggak Nabi umpet-umpetin ya. Wa annahu alaihi salatu wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillah, bahwa Nabi orang yang jujur pada semua apa yang disampaikannya dari Allah, atau yang dia bawa beritanya dari Allah Ta'ala, minas sirat, berupa jalan. Qala Nasr bin Muhammad As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafilin. Ini pengarang kitab Tanbihil Ghafilin, kitab yang kita baca di Masjid As-Salafiyah Pangeran Jayakarta ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bihi anillahi ta'ala minas sirat. Kelewatan mana? An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, yaridun nasu jami'an as-sirata, ya. Jadi apa? Semua orang pada mendatangi jembatan Shiratal Mustaqim. Wa uruduhum qiyamuhum haulan nar. Gitu. Wa uruduhum qiyamuhum haulan nar. Dan wuruduhum, apa urut? Orang-orang yang datang kepada mereka, orang-orang yang datang kepada mereka berdiri di sekitar api neraka. Tsumma yamuruna ala sirat. Kemudian dia tadi yang itu berjalan ke jembatan. Bi amalihim, dengan amal-amal mereka. Faminhum, maka di antara mereka, man yamurru, katanya mithlul barak, ada orang yang berjalan ya. Jadi gambar ini Pak, orang kan mau melintasi Shiratal Mustaqim, ada yang lain pada nonton kan, ngeliatin kan. Nah kemudian ini orang yang melintas, ada yang seperti barak aja. Makanya kendaraan Nabi Isra Mi'raj digambarkan barak. Barak itu seperti kilat yang sampai. Wa minhum man yamuru misla ar-rih, di antara mereka ada orang yang melintas, yang lewat seperti angin. Wa minhum man yamurru misla tayr, ada yang di antara mereka ada orang yang lewat seperti burung. Selamat juga ya. Wa minhum man yamurru misla ajwad al-khayl, ada juga di antara mereka yang melewati seperti kuda. Ajwad itu kan kuda, al-khayl. Al-khayl kuda, ajwad yang kuda lompat lah ya. Kuda lompat tuh ya. Wa minhum man yamuru ka ajwadil ibil, di antara mereka ada juga yang melewati seperti onta yang ajwad, yang onta yang gagah juga gitu. Lompat juga. Wa minhum man yamuru ka aduwir rajuli. Dan di antara mereka ada juga yang melintas seperti musuh yang aduwi rijli, maksudnya ya, seperti yang berlari, musuh yang berlari, ketakutan kan lari. Hatta inna akhirahum, sampai orang yang terakhir yamur ala maudii ibhamiyin,
dia berjalan dengan cara merangkak qadamaihi, ya, dengan kedua kakinya. Payak tapiu bihi asiratu, kemudian terpeleset lah, ya, gitu ya. Nah, dia jadi pelan-pelan kan, bapak-bapak bayangin ya, nah, jalan kecil, ibu biar nggak jatuh, dia merangkak pelan-pelan, terpeleset katanya. Bihi asiratu dari jembatan, payuqallibuhu, artinya dia terbalik gitu. Wasiratu haddun muzliqun. Ini gambarannya, jembatan Siratul Mustaqim itu katanya dia tajam dan licin. Kahadis saifi, seperti tajamnya pisau. Alaihi hisbuk gitu ya. Artinya atasnya tuh ada semacam duri-duri. Jadi jembatan Siratul Mustaqim itu udah licin, tajam, ada duri-duri, ya. Lah kita lewat jembatan Klender kan enak, ada paku aja kita, ini tipis. Kalau bahasa lain, setipis rambut, setajam pedang katanya, ya. Ka haskil qotad katanya, seperti pohon duri, ya. Wa ala hafiyatihi, dan atas di tepinya, artinya di tepinya itu sirat, malaikatun, ada para malaikat mahum kalalibun, ya, minnar, bersama malaikat banyak, bersama anjing-anjing yang dari api neraka. Nah, itu Pak, yang terakhir serem banget ini. Kita ada orang melewati jembatannya itu, dia merangkak, udah gitu jatuh lagi, terpeleset karena jalanannya itu tajam, licin, ada duri-durinya gitu. Di sampingnya malaikat udah pada nongkrongin aja tuh sama anjing-anjing dari neraka. Yakhtafuna bihan nasu, mereka yang menyambar. Tuh, pas jatuh disambar sama anjing, dimakan, dilahap begitu tuh. Serem kan Pak? Pamin baina marin najin katanya. Maka paman ya. Paman aja. Maka orang yang diantara yang lewat itu, paman baina marin najun aja ya. Maka orang yang diantara lewat itu ada yang selamat gitu ya. Waman baina makhdusin najin, waman baina makdusin finnari. Apa nih, saya lupa artinya. Baina mari, maka diantara orang yang berlalu itu ada yang selamat itu ya. Waman baina makhdusin, apa makhdus? Dia selamat juga. Waman baina makdus finnar wal malaika yaquluna rabb salim. Di antara orang yang makdus tadi mungkin yang kagak enak ya, yang kecemplung di neraka. Wal malaika yaquluna rabb, dan malaikat berkata ya Rabb, selamatin ya Rabb gitu. Ya. Kemudian yang berikata wal mizan. Udah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Nanti PRT atau makdus atau makdus. Ada mahdum kayak mahdum. Makdum nih makdus dan makdus. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.